Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Matur Kisub. Saya dari kelas IT 4504 dengan NIM 310321014. Dengan hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk pelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertema Etika Profesi, Etos Kerja, dan Intem Islami. Kita mulai dengan pendahuluan. Pada hari ini dengan PPT semester genap ini, mahasiswa PAI diperlukan untuk memahami konsep yang telah diajarkan dan ditugaskan untuk membuat PPT, makalah, dan juga video tentang topik yang kita pilih sendiri, topik dan subtopik tentu. Saya memilih subtopik etos kerja, etika profesi, dan internship Islami ala Rasulullah. Dengan membaca bismillah kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari ini adalah untuk memahami arti dari etika profesi, dan kedua memahami etos kerja, dan ketiga memahami sikap entrepreneur Islam. Etika profesi. Etika adalah ilmu tentang manusia yang ditawarkan dari segi baik maupun buruk, atau juga disebut sistem moral principles, rule of conduct, science of morals. Etika juga berarti sikap seseorang kepada satu sama lain. Etika yang baik, mereka akan bersikap baik. Beretika buruk, mereka akan bersikap buruk. Beri contoh, kurang sopan untuk contoh etika buruk. Untuk etika yang baik, mereka makan dengan mulut tertutup, karena itu sopan. Kedua, ada profesi. Profesi adalah bidang kerja yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dengan demikian, etika profesi merupakan sikap, pandangan, serta semangat atau suatu bangsa atau masyarakat terhadap nilai kerja itu sendiri, baik buruk atau jelek. Profesi ya itu adalah hal yang kita lakukan. Sebagai contoh, saya sekarang profesinya sebagai murid. Itu profesi saya, itu keahlian saya untuk sementara. Siapa tahu pada masa depan saya profesinya sebagai Pak Ustadz, amin. Dimana saya dengan pendidikan saya ahli di bidang-bidang Islami yang mengajarkan orang lain tentang hal tersebut. Dan etika kerja berarti sikap yang berada pada etika profesi berarti sikap yang Anda lakukan dalam profesi itu. Dalam situasi ini, sebagian besar selalu baik untuk etika profesi sebagai ustadz. Ya, kemudian etos kerja. Etos kerja sama dengan semangat kerja. Berarti etos adalah semangat seorang muslim untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan At-Taubah ayat 105 yang berbicara, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin itu akan melihat pekerjaanmu. Apa artinya? Sebaik seorang muslim dengan pekerjaannya, dengan profesinya, tidak akan melakukannya secara efisien atau efektif atau lancar, dalam kata lain, jika tidak memiliki etos, tidak memiliki kemauan atau semangat bekerja. Orang yang tidak memiliki semangat kerja sama aja orang yang gak bekerja sedikit pun. Dan itulah kenapa kita sebagai umat Islam harus memiliki etos kerja, semangat untuk bekerja. Karena Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW, bekerja pada hidupnya, yaitu menjual kambing atau mengembara kambing, hampir sama saja. Kemudian sikap entrepreneur Islam. Seorang entrepreneur perlu memiliki sikap-sikap tertentu ini. Tidak semuanya akan memiliki semua tiga, tapi harus dia menjadi seorang entrepreneur Islam yang baik. Banyak entrepreneur
Ya, banyak orang yang bekerja untuk dirinya sendiri seperti itu. Cuman sedikit, nggak terlalu banyak yang memiliki tiga kompetensi ini. Yang pertama, mereka jujur. Seorang entrepreneur yang jujur ya adalah seorang entrepreneur yang kehidupannya lancar. Mereka jujur kepada pegawai, kepada keluarga sekitar, dan kepada pembeli dan penjual lainnya tentang apapun, barang, penjualan, harga. Tidak ada trik-trik tertentu yang mereka lakukan sebagai entrepreneur Islam yang jujur. Dan kejujuran adalah kunci penting dalam keberhasilan kunci seseorang dalam bisnis. Kedua, ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan Muslim akan mengandung nilai ibadah. Tak peduli itu membeli makanan ke warung atau menjual barang. Kita semua memiliki niat karena Allah dan dilakuin dengan penuh keikhlasan sesuai firman Allah. Kami tidak perintahkan beribadah kecuali penuh dengan keikhlasan. Dalam kata lain, Allah tidak menyuruh kita melakukan sholat atau membaca Al-Quran jika kita tidak ikhlas melakukannya pada awalnya. Kita sebenarnya nggak perlu menjadi entrepreneur jika kita nggak ikhlas menjadi entrepreneur. Sama dengan apapun dilakukan. Kalau yang dilakukan nggak ikhlas ya sama aja nggak usah ngelakuin pada awalnya. Dan yang ketiga, adil. Ya, tentu saja seorang Islam entrepreneur harus adil kepada, sekali lagi, pegawainya, kepada orang-orang di sekitar yang dia tahu, dan ya pembeli. Tidak mungkin jika saya menjadi entrepreneur misalnya menjual produk saya jauh dari harga yang saya dapatkan mereka. Misalnya saya entrepreneur jualan barang-barang kayak kursi, atau meja, ya kan. Bahan bikinnya murah, cuman saya jualnya mahal. Itu nggak adil, ya. Dan orang yang adil juga dihormati dan dihargai oleh orang lain. Contohnya banyak. Orang yang nggak adil entrepreneur sukses ya ada banyak. Tapi yang membedakan mereka dari entrepreneur Islam adalah kita memiliki ketiga sikap-sikap ini. Kita memiliki jujur, kita ikhlas, dan kita adil, ya. Terima kasih atas waktunya. Ini dengan Adam, dan saya ingin mengingatkan semuanya bahwa kita itu manusia. Kita membuat kesalahan maupun sengaja atau tidak sengaja. Saya minta maaf terlebih dahulu atas itu. Tapi sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Atari Yusuf dari kelas IT 4504.